Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan hari ini, saat ini Tuhan Yesus. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada, itu adalah kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sekarang Tuhan Yesus akan bersiap bersama-sama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias, baik juga lewat live streaming dimanapun mereka berada. Kami akan bersama-sama beribadah kepada-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu, sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, Engkau urapi kami semua dan urapi juga anak-Mu yang mendengarkan Tuhan Yesus. Engkau urapi, Engkau penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan roh-Mu Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus kami selalu hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Sehingga apa yang disampaikan akan menjadi kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi dan akan mengubahkan dan membangun iman. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara Roh Kudus yang lebih dahulu Engkau bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman Tuhan ini. Amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur, Tuhan Yesus baik. Kemarin hari Jumat saudara sekalian, Tuhan Yesus memanggil 1381 jiwa untuk menjadi anaknya yang sudah tercatat bahkan di kitab kehidupan di surga. Ini adalah permulaan dari perjuangan menjadi orang Kristen. Karena untuk mencapai surga kelak kita perlu berjuang. Karena Tuhan Yesus sendiri yang katakan berjuanglah karena sempitlah pintu untuk masuk ke dalam kekekalan. Tetapi saudara, kita percaya kita yang ada minyak dan anggur, kita yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai pada kekekalan yang mana akan dapat tempat di ruang maha suci. Amin saudara sekalian. Dan kita dalam hidup juga kita berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan juga kita waspada untuk tidak jatuh ke dalam kelemahan yang sama. Berjaga-jaga selalu saudara sekalian. Saat ini saya akan membawakan saudara sekalian bagaimana kita menjaga diri dari keserakahan atau ketamakan saudara sekalian. Kita lihat sekarang dunia ini semakin maju, barang-barang semakin bagus, teknologi begitu maju sehingga dapat menciptakan barang-barang yang indah-indah, bagus-bagus, yang mana kita tanpa kita sadari kita sudah terjebak di dalamnya saudara sekalian. Kita mau ini, kita mau itu, kita mau barang ini, kita mau barang itu saudara sekalian. Yang mana jadinya kita jadi mengejar, kita harus mempunyai uang yang banyak bagaimana untuk memiliki barang itu. Kadang-kadang saking bagusnya barang-barang yang ada di muka bumi ini saudara sekalian ya, yang dimana kita lihat ya, saking majunya saudara sekalian. Contoh saja handphone, misalnya satu handphone, baru handphone ini keluar, nggak lama, handphone barunya lagi, lebih bagus lagi, keluar lagi saudara sekalian. Yang mana jadi kita jadinya mau ganti, memang kita bisa jual yang lama, tapi kan tanpa kita sadari, bukan soal handphone saja, banyak barang-barang juga yang lain saudara sekalian. Tanpa kita sadari ya kita kepingin semua saudara sekalian. Jadi kita buang-buang uang, kita jadi pengen uang yang banyak dan supaya bisa dapat barang-barang saudara sekalian. Dan bagaimana kita juga harus mengatasi untuk kita tidak cinta uang ya saudara sekalian. Karena memang uang diperlukan dalam hidup ini, tetapi sebetulnya rezeki atau berkat itu berasal daripada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, susah payah tidaklah menambah kekayaan, tetapi kekayaan itu adalah berkat daripada Tuhan. Ya saudara sekalian, kita kadang tidak sadar terjebak saudara sekalian. Sekarang kita baca dari firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 10, Aristos bacakan 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. Ya, saya ulangi 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita nomor satu yang harus kita hindari supaya kita terhindar dari keserakahan saudara sekalian, yaitu satu, kita jangan terlalu konsumtif.
Kita jangan terlalu mau beli ini itu saudara sekalian kalau tidak perlu. Keserakahan saudara sebetulnya adalah keinginan yang berlebihan akan sesuatu barang yang mengarah kepada diri sendiri untuk memiliki suatu barangnya yang sebetulnya tidak dibutuhkan saudara sekalian. Jadi keserakahan bukan sembarang hasrat, tetapi hasrat yang terlalu ingin dan lebih saudara sekalian. Dan lebihnya itu tidak terukur dan tidak terkendali, kadang melampaui apa yang harusnya dibutuhkan saudara sekalian. Di Lukas 12 ayat 15 saya bacakan, katanya lagi, kata Yesus ya, kata Tuhan Yesus, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saya ulangi, Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, memang benar kita hidup di dunia ya yang materialistis, betul. Kita sekarang betul-betul ini dunia betul-betul materialistis dan karenanya kita ya itu kita ada di dalamnya ya hati-hati ya, udah terjebaklah kita semua saudara sekalian. Injil memperingatkan kita bahwa apa gunanya kalau kita memiliki semuanya itu barang-barang atau kekayaan kalau kita tidak mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan saudara sekalian, atau tidak mempertanggungjawabkannya juga dalam hidup ini mempergunakannya dengan baik saudara sekalian. Kekayaan saudara sekalian kadang-kadang itu juga satu jebakan, kita jadi melupakan Tuhan, kita bahkan meninggalkan Tuhan karena merasa kuat sendiri. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata kepada seorang muda yang kaya yang mengumpulkan harta begitu banyak, Tuhan katakan, hai orang bodoh, kalau malam hari ini juga nyawamu diambil, untuk siapakah itu semua? Jadi saudara sekalian, kita boleh kaya, dan juga Tuhan tidak menganjurkan umatnya untuk miskin, tetapi kita harus betul-betul kaya di hadapan Tuhan. Artinya kita dapat menyalurkan kekayaan itu sesuai dengan untuk kemuliaan Tuhan saudara sekalian. Karena kekayaan Allah adalah nilai-nilai spiritual saudara sekalian, nilai-nilai jiwa dan hati, itu kekayaannya Allah. Dan kekayaan di hadapan Allah saudara sekalian adalah yang mengumpulkan kebajikan, kemurahan hati, kebaikan, peduli pada orang lain. Kekayaan di hadapan Allah saudara sekalian adalah hidup dalam kasih, damai, dan amal yang saudara sekalian selalu mampu untuk memberi dan mengasihi dan memberkati orang lain saudara sekalian. Kita harus waspada kepada ketamakan saudara. Coba Aristo bacakan di Matius 6 ayat 4 dan Matius 5 ayat 42. Matius 6 ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 5 ayatnya yang ke-42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikian firman Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita hindari untuk kita dapat menghindari keserakahan saudara sekalian, kita banyak bersedekah saudara sekalian, artinya banyak membantu orang ya. Di Matius 6 ayat 4 dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau saudara memberi sedekah, ini Allah yang mengatakan, Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa yang tersembunyi akan membalasnya. Bapamu di sorga ya akan membalasnya kepadamu. Jadi kita akan dibalas dengan kebaikan dan juga diberkati oleh Tuhan saudara sekalian. Ya kita juga mungkin kita juga tidak akan mengharapkan balasan ya, tetapi ini kata-kata Allah sendiri yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi dan segala isinya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Juga di Matius 5 ayat 42 dikatakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu.
Kita kadang-kadang kalau ada orang yang meminjam, kita menghindar ya saudara. Kadang-kadang juga orang suka bikin-bikin juga sih, seharusnya dia juga bisa nggak pinjam, tapi ya jadi kebiasaan, maunya minjam gitu saudara sekalian. Dan kita juga harus berdoa juga ya saudara sekalian, kalau kita ada orang yang ingin kita bantu, kita tanya Tuhan, dan kita tanya Tuhan. Dan tapi kalau dengan mata kepala sendiri kita lihat memang orang itu harus dibantu, ya kita bantulah saudara sekalian ya. Bagaimanapun juga Tuhan Yesus mengatakan, waktu aku telanjang engkau memberi aku pakaian, waktu kata-kata Tuhan Yesus seperti itu. Ada kata-kata terakhir di ayat 41 saudara sekalian, kalau kita tidak membantu orang lain, maka kita akan masuk ke dalam api yang kekal saudara sekalian. Itu Allah begitu keras, Tuhan Yesus begitu keras berkata kepada kita, kalau kita tidak membantu orang lain, kita bisa masuk dalam api yang kekal saudara. Nah ini berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saya pernah mengalami saudara sekalian, ada sepasang suami istri muda, anak satu saudara sekalian, masih muda. Datang ke rumah saya malam-malam jam 8, dan kemudian meminjam, ini jemaat ya saudara, meminjam 40.000 untuk kos 1 bulan, untuk tinggal rumah kontrak ya, kos 1 bulan. Saya mikir kok kosnya per bulan ya gitu. Tapi ya saya kasih, saya bilang ya saya mintanya pinjam ya kepada saya. Tetapi akhirnya saya bilang, saya katakan saya berikan. Tapi saya doakan ya. Saya doakan supaya suaminya mendapat pekerjaan, supaya diberkati, juga sehat, supaya dapat rumah, supaya ya diberkati Tuhan lah gitu. Kalau hidup betul sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan gitu. Puji Tuhan saudara sekalian, 2 hari kemudian teman daripada suaminya ini mengajak temannya ke satu perusahaan, dan bapak ini yang suaminya ini diterima menjadi manajer, bahkan mendapat rumah dinas dan mendapat mobil dinas saudara sekalian. Dan mobil dinasnya ini akhirnya dipakai oleh mereka untuk membawa jiwa tetangga-tetangganya atau jiwa-jiwa datang ke gereja saudara sekalian, mereka menginjil. Nah kalau kita, orang itu meminjam kepada saya, tapi saya dengan rela hati memberinya, dan kemudian dengan tulus hati ya saudara, dan kita juga berdoa ya saudara sekalian, maka doa kita dijawab saudara sekalian, doa kita dijawab, dia diberkati. Kita pun juga diberkati, dengan kita juga happy lihatnya ya saudara sekalian, bahwa dia akhirnya juga punya rumah sendiri akhirnya saudara sekalian, bahkan punya beberapa mobil, dan mobil-mobil itu dipakai untuk menginjil saudara sekalian, untuk membawa jiwa-jiwa datang ke gereja saudara sekalian. Nah itu saudara, jadi kalau kita betul-betul punya kasih kepada sesama saudara sekalian, Tuhan membalasnya saudara sekalian. Kita memberi, orang itu juga diberkati saudara sekalian ya. Kita juga happy, kita nggak tahu kita dibalas apa dengan Tuhan, kita nggak tahu. Tapi kita tidak mengharapkan balasan bagaimana, cuma kita mau lihat orang lain berbahagia, kita mau lihat orang lain maju saudara sekalian. Nah hal yang keempat yang kita harus hindari untuk menghindari keserakahan, Aristo baca di Kolose 3 ayat 5. Firman Tuhan, Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Firman Tuhan ini saudara sekalian mengingatkan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang saudara sekalian. Karena tidak puas dengan pendapatan yang halal, maka akan mencari dengan cara mencuri atau korupsi dan sebagainya. Pada dasarnya Tuhan kita tidak melarang kita kaya atau tidak melarang seorang memiliki kekayaan. Tapi juga Allah tidak menganjurkan dan umatnya untuk miskin saudara sekalian. Tetapi
cukup ya saudara sekalian sebetulnya. Yang membahayakan adalah sikap serakah kita saudara sekalian untuk memperoleh kekayaan. Itu yang membahayakan saudara sekalian. Orientasi hidup hanya ditujukan kepada duniawi. Karena juga kita jadi kebendaan hanya orientasi kepada dunia saja. Hidup di dunia harus cukup, harus kaya, harus begini, harus begitu. Tapi kita lupa kepada Tuhan. Itulah yang salah. Tuhan menginginkan ketika kita dipercaya, Tuhan ingin kita menyalurkannya dengan secara benar, saudara, dan bertanggung jawab dengan untuk hal-hal yang benar. Bahkan kita menyalurkannya untuk kemuliaan Tuhan, saudara sekalian. Saya pernah mengalami juga, saudara sekalian, bagaimana kita untuk dalam, apalagi orang-orang muda ya. Ya ini kita, dalam topik mematikan keserakahan. Tapi sebetulnya juga saya akan membicarakan tentang bagaimana kita dari muda belajar untuk kita menyimpan atau menabung dan invest saudara sekalian untuk tidak pada waktu masa tua nanti kita berkekurangan saudara sekalian. Yang saya alami saudara sekalian, ini benar-benar saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya waktu sudah menikah dengan Pak Parihaji, kami membuat apotek ya saudara sekalian. Jadi ada satu apotek yang bangkrut di daerah kota dan kami beli dengan gedung-gedungnya kami beli dan kami bangun dan jalan saudara sekalian. Dan waktu saya mengenal beliau yang mempunyai apotek yang bangkrut ini, orang kaya saudara sekalian, punya perusahaan lain, punya bukan apotek saja, cuma apoteknya tidak diurus ya saudara sekalian. Jadi dia usaha yang lain. Dan kemudian kami mendengar dari detailment obat gitu ya saudara sekalian, bahwa yang punya apotek yang kami beli itu bangkrut habis-habisan. Gitu, habis-habisan. Dan waktu perkenalan beli apotek itu, beliau mengajak saya ke rumahnya, saya dengan Pak Pariji diajak ke rumahnya, dan kasih lihat rumahnya, bahkan kasih lihat kamar mandinya, dari emas saudara sekalian keran-kerannya itu, dan dibeli dari Amerika, dan benar-benar emas ya, bukan kuningan seperti sekarang kan banyak emas tapi bukan emas betulan ya saudara sekalian. Tapi ini emas betul saudara, dan rumahnya megah banget. Dan kemudian juga beliau mengundang kami untuk malam minggu, suka ada pesta ya, minum-minum, makan-makan gitu. Tapi karena saya dengan Pak Parihaji dulu belum bertobat ya, belum Kristen. Kami memang bukannya nggak boleh pesta-pesta, bukan, tetapi memang kami orangnya senang di rumah, senangnya jalan berdua atau nonton atau makan begitu. Tapi kalau pesta-pesta apalagi dengan orang yang kita nggak begitu kenal, ya kita malas lah ya. Dan kemudian saudara sekalian, saya mendengar kalau dia bangkrut, tahunya tiba-tiba datang ke rumah saya saudara sekalian. Saya waktu itu masih umur 23 tahun. Baru anak satu, sedang mengandung Aristo. Nah, ibu tersebut datang saudara saya ke rumah, terus katakan kepada saya, Eti, tante sekarang udah gak punya apa-apa. Eti, tante betul-betul habis-habisan. Tante gak ada simpanan sama sekali, sedangkan tanggungan keluarga beberapa orang cukup banyak. Boleh gak tante pinjam sama Eti 400.000? Ya, saya memang sudah mendengar dari detailment atau orang-orang yang jual obat ya ke apotek itu, jadi saya kasih saudara sekalian. Minggu depan datang lagi saudara sekalian, pinjam lagi 400.000 lagi untuk makan katanya. Ya saya masih kecil ya iya aja gitu. Dan kemudian minggu depannya lagi datang lagi saudara sekalian, 400.000 lagi pinjam buat makan. Ya saya kasih lagi. Nah, sampai berapa bulan baru saya cerita dengan Pak Pariji, karena Pak Pariji sudah berangkat ke kantor ya, pagi masih pegawai negeri, masih di Seknek Pak Pariji. Jadi dia datangnya udah siang, saya ke apotek baru kira-kira jam 10-11 lah ya, karena saya punya anak baru satu dan udah anak makan apa baru saya ajak ke apotek. Dan kemudian saya cerita sama Bapak, ini kok ibu ini kok pinjam terus tiap udah 2 bulan ini tiap minggu datang loh gitu. Ya tapi nggak terlalu selalu dikasih juga dong, kata Pak Pariji gitu. Tapi gimana ngomongnya gitu. Tapi Pak Pariji juga nggak bisa
ngomong apa-apa ya nggak begitu perhatikan ya sudah. Dan kemudian datang lagi lah beliau ke rumah saya, pinjam lagi. Terus akhirnya saya berani bicara, saya bilang, Tante pinjam-pinjam udah berapa kali, gantinya gimana Tante? Karena bilangnya kan pinjam, kalau pinjam kan ganti ya saudara sekalian. Meskipun saya, ya dulu 400.000 dolar masih berapa saudara sekalian, masih kecil ya harganya itu. Jadi itu cukup besar saudara sekalian gitu. Gantinya gimana? Oh iya nanti Tante ganti gitu katanya. Coba nanti kalau udah bisa ada uang, pasti Tante ganti sama Eti katanya gitu. Nah, Tante ini sekarang saya kasih tapi terakhir ya Tante gitu, ke Tante ganti dulu deh atau ganti cicil atau gimana gitu. Soalnya saya kan juga kan ada perusahaan, saya bilang begitu. Terus dia gitu, iya katanya gitu. Nah, minggu depan datang lagi saudara sekalian. Tapi saudara datangnya bawa pisau saudara. Bawa pisau dan dia duduk, pembantu karena biasa dia udah lihat dia datang ya dikasih masuk ya saudara. Waktu saya berhadapan dengan dia dikatakan Eti, Tante tahu Eti udah gak mau kasih lagi. Tapi Tante bawa pisau ini Eti. Kalau Eti nggak kasih Tante 400.000, Tante tusuk perut Tante, lebih baik Tante mati di sini. Dia ancam saya begitu saudara. Ya saya ngeri ya saudara, apalagi saya lagi hamil, takut dia kalap atau bagaimana. Terus anak saya juga yang pertama masih berapa, Aristo dengan Andira dengan Aristo bedanya 13 bulan ya saudara. Saya lupa tuh anak saya yang pertama umur berapa gitu. Nah terus kayak gitu, waduh, terus pembantu saya, susternya anak saya juga lari ke belakang, panggil pembantu juga pembantu yang laki masuk ke dalam. Terus ya udah saya pikir daripada bahaya, saya kasihlah 400.000. Tapi dia bawa pisau. Nah itu kemudian ya atas inisiatif dari pembantu-pembantu untuk selanjutnya sepertinya ya dia tidak dikasih masuk lagi ke rumah saya. Nah akhirnya sudah tidak ada lagi datang saudara sekalian. Nah itu yang membuat saya menjadi pelajaran ya, pelajaran besar dan berharga buat saya. Bahwa saya tidak mau di hari tua saya nanti saya seperti itu. Saya minta-minta, saya pinjam-pinjam, saya nggak punya apa-apa, apalagi saya minta anak, apa segala macam, saya nggak mau seperti itu. Dan untuk itu saya tekad, dari muda saya harus hemat, dari muda saya harus nabung, dari muda saya harus invest. Dan saya selama 40 tahun dari umur saya itu betul-betul saya lakukan, saya banyak invest saudara sekalian. Saya baru menikmati, benar-benar saya beli gitu ya. Ya selama 40 tahun itu ya biasa, hidup biasa, tapi betul-betul saya sederhana saja, biasa-biasa saja. Tapi saya baru menikmati, saya beli mobil yang bagus untuk Bapak karena Bapak udah usia. Di usia saya 60 tahun baru saya beli mobil yang bagus untuk Bapak pelayanan saudara sekalian dan supaya nyaman karena kita udah usia ya saudara sekalian. Nah disitulah makanya anak-anak muda, orang-orang yang muda dari juga belajar menabung, belajar hemat. Boleh untuk makan, ya harus makan, tetapi jangan mau yang untuk barang-barang yang tidak perlu. Atau kalau udah ada baju yang bagus ya sudah, kalau mau ada lagi ya lain waktulah gitu. Jadi atur keuangan dengan baik. Saya belajar menabung dari SD, saudara sekalian. Jadi sudah terlatih sebetulnya. Tetapi dengan pengalaman ibu tersebut, saudara sekalian, yang mana di usia yang tidak produktif, sekitar umur 50-an baru saudara sekalian, masih kelihatan muda kok sebetulnya. Tetapi tidak mempunyai apa-apa sampai seperti itu. Nah, itu membuat saya, setelah saya banyak invest selama 40 tahun, baru saya nikmati saudara sekalian. Itu pun karena COVID kemarin saudara sekalian, 2 tahun saya nyesal juga, saya belanja-belanja gitu ya saudara sekalian, buat apa ini nggak dipakai gitu, 2 tahun ini nggak kemana-mana, terkurung di rumah, nggak bisa pergi-pergi, ya tapi ya saya juga jual-jual kembali saudara sekalian ya, tetapi itulah saudara sekalian,
kita harus menghindari keserakahan, kita harus menghindari ketamakan, kita harus menghindari keinginan-keinginan yang berlebih, yang tidak perlu, saudara sekalian. Dan kita baca sekarang lagi ayat Ibrani 13 ayat 5, Aristo. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, ini Yesus katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah berkata bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi yang keempat, saudara sekalian, untuk kita menghindari keserakahan, kita harus mempunyai hati yang ada rasa cukup, saudara sekalian. Ada rasa cukup, hati ya, hati. Jadi janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah katakan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara sekalian. Kalau hati kita ada rasa cukup, maka kita akan lebih mudah mencukupi diri kita dengan apa yang ada, saudara sekalian. Kata-kata Tuhan, aku sekali-kali tidak akan tinggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu adalah anugerah bagi kita, saudara sekalian, karena kita akan selalu disertai Tuhan, tidak ditinggalkan Tuhan, dan selalu disertai Tuhan. Sekarang pengganti Tuhan adalah Roh Kudus selalu menyertai kita. Itu adalah anugerah, saudara sekalian, untuk kita. Anugerah Allah akan menarik kita kepada Kristus yang pertama ya. Jadi kita selalu ingat Tuhan, selalu ingat Tuhan Yesus. Anugerah Allah juga akan menolong kita bersama dengan Roh Kudus ya, saudara sekalian, bahwa kita akan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita akan hidup sepenuh-penuhnya dalam firman Tuhan. Anugerah Allah juga akan menolong kita untuk kita orang percaya bahwa kita ada Tuhan Yesus, ada Allah di dalam kita yang katanya tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Ada Yesus di dalam kita, itu sudah cukup lah. Itu sudah cukup, ada Tuhan di dalam kita, itu cukup. Kita nggak perlu, ya kita perlu makan memang, kita perlu pakaian, kita perlu apa, tapi rasa cukup itu dengan adanya Tuhan di dalam kita, itu sudah cukup lah gitu. Untuk itu kalau kita ada rasa cukup, saudara sekalian, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan juga kita juga cukupkan dengan apa yang ada pada kita hidup, saudara sekalian, maka kita akan mudah untuk mengucap syukur dan tidak menginginkan hal-hal yang tidak perlu bagi hidup kita, saudara sekalian. Nah, untuk itulah, saudara sekalian, hal yang kita untuk menghindari keserakahan, satu, jangan konsumtif. Kedua, waspada terhadap ketamakan. Yang ketiga, matikanlah keserakahan kita dan kita rajin invest, saudara sekalian, rajin nabung, saudara sekalian, berhemat. Dan kemudian keempat, mempunyai hati yang ada rasa cukup. Kalau kita punya hati rasa cukup, udah deh, cukup, nggak usah. Atau kita tadinya mau makan apa, tapi kita rasa udah cukup, makan nasi sama tempe misalnya udah rasa cukup, udah deh cukup. Gitu, itu hati menentukan, saudara sekalian. Terlebih kata-kata Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita. Ada Yesus di dalam kita, cukuplah itu semua, saudara sekalian. Demikian firman Tuhan dari saya, saudara sekalian. Mari kita menjadi pelaku firman, mari kita menyenangkan hati Tuhan, mari kita hidup apa adanya, saudara sekalian, dengan rasa cukup, saudara sekalian. Dan kita pasti akan berbahagia kalau kita mempunyai hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang betul-betul rendah hati seperti Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati, maka kita akan bahagia.